Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan apapun. Ya, terima kasih buat kalian yang selama ini sudah terus mendukung channel ini. Dan di edisi kali ini kita akan langsung seperti biasa mengupdate ada dua hal yang ingin gue sampaikan terkait dengan tentunya tim nasional Indonesia. Walaupun kita belum ada agenda main, masih jauh nanti 5 September dan 10 September. Tapi tentunya kita terus mengikuti apa yang terjadi di tim nasional Indonesia. Nah, ada dua hal yang ingin gue bahas di video kali ini. Dan dua-duanya ini juga menjadi concern dari kalian semua. Jadi soal Martin Paes dan soal Elkan Bagot. Nah, ini banyak banget nih yang nanya, Elkan Bagot bagaimana sih situasinya dengan hubungannya, komunikasinya dengan federasi kita, dengan pelatih Sintayong. Kemudian juga soal Martin Paes, ini sampai di mana juntrungannya. Nah, mungkin gua akan mulai dulu dari Elkan Bagot ya. Elkan Bagot ini mencuat beritanya atau katakanlah isunya saat Indonesia harus playoff menghadapi Guinea beberapa waktu lalu ya, setelah kita gagal mengalahkan Irak di Piala Asia U23 untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade. Nah, di saat itu menurut informasi yang beredar, Sintayong atau Timnas menghubungi Elkan Bagot membutuhkan tenaganya, tapi kemudian ada miskomunikasi atau apa sehingga gagal lah Elkan Bagot memperkuat atau membantu tim nasional U23 kita melawan Guinea, dan kita semua tahu kita kira kalah ya dan gagal ke Paris, ke Olimpiade, lolos ke Olimpiade. Nah, gue mengupdate aja posisi atau situasi terakhir yang bersangkutan ini di website Premier League. Mungkin kalian bisa cari juga, dan mungkin juga kalian sudah ada yang tahu. Jadi namanya itu masih ada di skuad utama pasukan dari Kieran McKenna. Ini pelatih dari Ipswich Town. Jadi artinya yang bersangkutan ini sejauh ini ya sangat atau punya potensi untuk tampil membela Ipswich Town di musim reguler nanti di Premier League yang akan mulai nanti tanggal persis, gampang inget ya, pas hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus nanti tahun 2024 ya. Jadi kurang lebih 1,5 bulan dari sekarang, dan di situ dijadwalkan Ipswich Town akan menjalani partai kedua. Jadi pertama itu Sabtu dini hari, nanti Sabtunya partai early kick off itu Ipswich Town akan menghadapi Liverpool. Nah, kita akan lihat apakah yang bersangkutan ditampilkan oleh pelatih Kieran McKenna atau tidak. Tapi dari beberapa informasi yang gue dapat, yang gue kulik lah ya, walaupun ini nggak langsung dari sumbernya, tapi dari beberapa lini media massa, kemudian dari sosial media Ipswich Town sendiri, yang bersangkutan itu terlihat berlatih bersama dengan skuad Ipswich Town ya. Ini klub atau tim yang pernah juga menghiasi Premier League beberapa waktu lalu, dan tentunya ini sebuah berita yang mungkin kalau buat gue ya, ini menjadi dua sisi mata uang. Artinya di satu sisi kita melihat ada warga negara Indonesia, penghuni tim nasional Indonesia, walaupun sudah lama tidak membela tim nasional Indonesia, terakhir itu dia kalau nggak salah di Piala Asia Senior, yang punya kapasitas untuk merumput di Premier League, tapi situasinya deadlock. Nah, ini gue sedikit mungkin kalau kita flashback menyayangkan komunikasi dari PSSI. Gue nggak ngerti ya bagian komunikasi atau medianya PSSI ini kerjanya seperti apa, sehingga berkali-kali sebenarnya hal yang mungkin bisa dijembatani dengan baik tapi berakhir seperti ini. Kita masih ingat ketika selepas Piala Asia Senior kemarin, Erick Thohir dan STY itu sedikit perang dingin lah soal kontrak segala macam, tapi ternyata karena dipelintir media. Kemudian juga kemarin juga seperti itu, pas mau menjelang perpanjangan kontrak juga sempat digoreng, ternyata nggak ada masalah apa-apa ya kan. Kemudian juga soal Elkan Bagot, gue nggak ngerti ya apa komunikasi yang terjadi saat memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas di playoff Olimpiade kemarin ya, seperti apa sehingga akhirnya itu kerjasama itu tidak terjadi. Cuman Elkan Bagot pun menutup komen IG-nya karena mungkin dia ya tidak mau diserang ya, karena dia mungkin juga punya pembelaan, kita nggak tahu. Cuman sih kalau ini sekedar imajinasi gua ya. Jadi mungkin waktu itu Elkan Bagot mungkin udah nanya
kira-kira gue harus bela nggak di tim nasional U23? Mungkin dibilang enggak. Oke, ya udah, dia kemudian punya rencana macam-macam, termasuk liburan dengan pacarnya atau apa segala macam, atau mungkin dia mengunjungi keluarganya di Thailand dan sebagainya. Yang mana ya orang juga punya kehidupan di luar itu kan. Tapi kemudian tiba-tiba dia dipanggil dan dia mungkin merasa, loh katanya waktu itu gue tanya, gue nggak diperluin, sekarang lu manggil gue udah rencana lain gitu loh. Nah ini mungkin ya hanya bayangan gue, tapi ya itu tadi, karena ketidak terbukaan informasi ini yang oleh kedua belah pihak ya, terutama PSSI lah sebagai federasi. Nah akhirnya kita mereka-reka sendiri dan kemudian kita berasumsi, ada yang berasumsi bagus, ada yang berasumsi jelek dan seterusnya. Jadi mungkin next time ini harus diperbaiki juga ya. Kalau gua sebagai fans timnas boleh mewakili kalian, komunikasi dari federasi dengan para pemain, dengan siapapun, dengan media juga ya. Media itu juga kan bagian dari quote by quote corong timnas untuk mengabarkan situasi di dalam ya. Jadi mungkin ini juga kabarnya kontrak baru Sintayong itu mengharuskan dia untuk belajar bahasa Indonesia, paling nggak sedikit-sedikit. Jadi kalau ada hal-hal yang urgent seperti komunikasi dengan pemain, dan juga misalnya ketika di ruang ganti dia ingin memompa semangat, ini jadi bisa tersalurkan gitu loh. Karena kalau pakai translator itu pasti ada yang miss ya, ada gapnya gitu ya. Jadi mungkin ini soal komunikasi harus diperbaiki. Kenapa? Karena sayang ya, gara-gara hal seperti ini yang nggak esensial sebenarnya ya. Ya artinya dia kan eligible untuk membela Indonesia, tapi karena mungkin komunikasi yang kurang baik dan akhirnya potensi yang sangat besar itu hilang. Ya bayangkan kalau memang dia betul tidak dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town, dia akan melawan Liverpool, melawan MU, melawan City, itu wah kualitasnya luar biasa. Dan kalau sampai dia tidak bisa main atau tidak, entah karena masalah apa dia jadi nggak main membela timnas Indonesia, ini sayang banget ya. Termasuk juga gue beberapa kali kritikan kepada ketua PSSI yang kadang-kadang bukan ranahnya tapi dia nyindir-nyindir pemain. Menurut gue tuh nggak elok lah, bukan sekelas Erick Thohir yang seorang profesional high class, menteri juga, untuk berbicara terlalu detail ke bawah, apalagi di depan di publik ya. Jadi sekali lagi media PSSI ini harus juga tahu memilah-milah, mungkin memberikan nasihat juga kepada Pak Erick Thohir, memberikan masukan lah bukan nasihat ya, bahwa ya kurang-kurangin lah untuk memancing situasi itu lebih keruh kayak dengan komentar-komentar yang itu tadi ya, karena dia juga sempat nyindir Elkan Bagot kalau nggak salah. Nah ini sekali lagi yang gue sayangin, kalau kita punya pemain sekelas Premier League, sekelas ya itulah Ipswich Town, punya pengalaman menghadapi Kevin De Bruyne nanti atau Erling Haaland kan, kalau kamu menghadapi City atau menghadapi Gakpo di Liverpool, menghadapi macam-macam ya, Gabriel Jesus, ini kan sayang kalau sampai tersia-siakan ya. Oke, semoga segera selesai. Dan yang kedua, soal Martin Paes, ini memang sekali lagi ini juga sama nih, masalah keterbukaan ini membuat akhirnya kita terus sendiri mencari, bergerilya mengulik informasi di luar sana. Nah, kebetulan ada salah satu nih, gue courtesy ya, salah satu subscriber CBH yang memberikan informasi, dan emang gue cek and recheck informasi itu betul, dan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Esko PSSI, Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Sumarji ya, manajer timnas, bahwasannya saat ini ada dua langkah yang tidak paralel yang sedang dilakukan oleh PSSI. Pertama, sedang melobi ke FIFA. Nah ini sedang diupayakan, tidak mudah tapi siapa tahu berhasil. Jadi kalau misalnya memang FIFA menganulir keputusannya untuk melarang Martin Paes membela timnas Indonesia, maka selesai sudah. Ya langsung bisa alih federasi dan bisa main dan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Yang kedua, kalau memang itu tidak berhasil, maka ini sesuai dengan komentar dari Esko PSSI ya, bukan dari gua. Pak Sumarji juga, kalian bisa lihat interview gue dengan Pak Sumarji di 3 atau 4 video gue sebelum ini. Kalau memang gagal melobi FIFA, maka mau nggak mau akan tarung di CAS, Court of Arbitration for Sports. Jadi pengadilan tertinggi olahraga di dunia, dan di situ tidak mudah, biayanya mahal dan butuh waktu. Walaupun kalau yang namanya arbitrase seperti Mahkamah Konstitusi, seperti CAS dan lain-lain, itu hanya 1 kali sidang. Jadi tidak ada banding, misalnya ke pengadilan tinggi, kemudian ke MA, kemudian juga PK, itu nggak ada. Jadi sekali diputusin ya udah gitu. Nah, analogi situasi Martin Paes ini ibaratnya seperti ini. Kalian seorang karyawan, kemudian katakanlah kalian dipecat oleh perusahaannya karena dianggap melakukan kesalahan. Nah, ada 2 hal yang bisa kalian lakukan. Kalian
meminta kembali atau mengajukan keberatan kepada perusahaan tersebut dengan alasan bahwa saya tidak melakukan kriminal, ini buktinya, atau kalian menuntut melalui pengadilan. Nah, ini yang sama yang terjadi dengan Martin Paes. Sekarang ini kita melalui federasi sedang melobi FIFA untuk menyatakan bahwa ya Elkan Bagot ini waktu itu membela tim nasional Belanda itu memang umurnya sudah 21, tapi karena COVID sehingga mundur jadwalnya, sehingga usianya akhirnya melewati batas yang dianjurkan oleh regulasi FIFA, yaitu pasal 9 atau berapa lah, gue nggak tahu. Nah, waktu itu gue juga sempat nyinggung, ini mirip dengan kasusnya Nedim Batsrami, pemain Albania, juga mirip banget temponya ya, usianya saat itu juga lewat 21, bahkan sudah 22, tapi kemudian berhasil, tapi dia sampai tarung di CAS gitu. Jadi kalau melihat dari kasus tersebut, nampaknya FIFA akan sulit untuk menggrant atau memberikan alih federasi. Jadi membiarkan dia membela timnas Indonesia. Nah, kalau lihat dari kasusnya Nedim ya, pemain Albania tersebut. Nah, artinya opsi kemudian adalah kita akan sidang di CAS. Nah, tapi sejauh ini dari informasi yang gue dapat, kalian nanti gue akan share deh ya, biar jelas infonya, bukan asal-asalan, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Oktober itu belum ada agenda sidang CAS. Sekali lagi, gue nggak tahu terlalu detail teknisnya. Paling nggak sampai detik ini belum ada. Nggak tahu kalau mungkin nanti didaftarkan hari ini atau mungkin besok atau minggu depan, kemudian diagendakan mungkin bulan Agustus atau September atau Oktober, bisa aja. Tapi so far yang mau gue bilang adalah berarti kita masih sedang berupaya di FIFA gitu. Nanti kalau mungkin FIFA gagal, ya mungkin baru akan didaftarkan ke CAS. Jadi ini butuh waktu. Jadi kalau kita lihat tuntunannya, bahkan juga gue dapat informasi setelah kita daftar pun kita nggak bisa cepat juga untuk dapat jadwal sidang. Artinya 5 sampai 10 September kemungkinan, ya ini prediksi aja ya, bisa salah dan mudah-mudahan salah, kemungkinan penjaga gawang Indonesia belum akan Martin Paes. Mungkin nanti setelah itu pas Oktober itu kita dijadwalkan akan bertemu di batch Oktober, kita ada dua pertandingan. Nah, ini dia, yaitu menghadapi Bahrain dan China away 10 sampai 15 Oktober. Itu juga mungkin ya mungkin enggak, tapi kecil kemungkinannya. Yang paling aman kalaupun berhasil ya proses ini, itu batch bulan November. Itu ada 14 sama 19 November, di mana saat itu kita akan home menghadapi Jepang dan Saudi Arabia. Ya, sekali lagi nanti gue share deh di sini jadwalnya. Jadi kemungkinan kalaupun berhasil itu paling cepat November. Ini perkiraan. Ya kan, perkiraan berdasarkan data yang ada, karena kita tidak bisa menerima data resmi dari PSSI atau Federasi, jadi kita hanya mengira-ngira. Sekali lagi, mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan Martin Paes bisa lebih cepat kalau memang berhasil menjadi warga negara bisa membela tim nasional Indonesia dan secepat mungkin membela timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Oke, itu dulu aja update gua terkait dua isu yang paling banyak kalian tanya. Mudah-mudahan sedikit memberikan insight buat kalian. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa seperti biasa ya, gue ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru seperti ini kalian gak ketinggalan. Terima kasih dan salam sehat. Selamat Hari Rabu.